Pernahkah Anda mendengar bahwa Israel digambarkan sebagai pohon ara? Apakah Alkitab benar-benar mengatakan demikian? Dan mengapa Yesus menggunakan pohon ara dalam pengajarannya? Mari kita pelajari berdasarkan Alkitab. Banyak orang mengatakan bahwa Israel adalah pohon ara. Namun jika kita membaca Alkitab dengan seksama, kita akan menemukan bahwa Alkitab lebih sering menggunakan pohon ara sebagai lambang atau gambaran, bukan sebagai julukan langsung bagi Israel. Dalam Hosea 9 ayat 10a, seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu, seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Di sini Israel dibandingkan dengan buah ara pertama yang berharga. Gambaran ini menunjukkan sukacita dan perhatian Allah kepada umatnya pada awal perjalanan mereka. Kemudian dalam Yoel 1 ayat 7, telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Di perjanjian baru, Tuhan Yesus beberapa kali menggunakan pohon ara sebagai ilustrasi. Dalam Injil Markus 11 ayat 12-14 dan 20-21, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Banyak penafsir melihat peristiwa ini sebagai pelajaran tentang pentingnya menghasilkan buah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Namun Alkitab sendiri tidak secara eksplisit mengatakan bahwa pohon ara dalam kisah itu selalu melambangkan Israel. Lalu dalam Matius 24 ayat 32, Tuhan Yesus berkata, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Di sini Tuhan Yesus memakai pohon ara sebagai contoh dari alam. Ketika rantingnya mulai bertunas, orang tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula para murid diminta peka terhadap tanda-tanda yang Tuhan Yesus jelaskan sebelumnya. Sebagai penafsir mengaitkan pohon ara dengan Israel karena simbol ini muncul dalam perjanjian lama, sementara yang lain memahaminya sebagai perumpamaan umum tentang mengenali tanda-tanda zaman. Alkitab tidak menjelaskan secara tegas bahwa pohon ara dalam ayat ini adalah simbol Israel. Jadi yang dapat kita katakan dengan pasti adalah bahwa pohon ara memang menjadi salah satu gambaran yang dipakai Alkitab untuk Israel dalam beberapa bagian. Tetapi tidak setiap penyebutan pohon ara otomatis berbicara tentang Israel. Yang paling penting adalah memahami setiap ayat sesuai konteksnya. Pesan utamanya tetap sama. Allah menghendaki umatnya hidup berbuah, setia dan siap menyambut penggenapan rencananya. Menurut kamu, pelajaran apa yang paling berharga dari gambaran pohon ara dalam Alkitab? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa ikuti seri berikutnya mengenai julukan yang diberikan kepada Israel di dalam Alkitab. Tuhan memberkati.